Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 16. Melanjutkan cerita sebelumnya. Apa maksudmu? Ketika beruang Siontai menatap Tan Yun dan bertanya, dia berbisik kepada binatang leluhur di belakangnya tanpa menunjukkan wajahnya, tidak bisakah kamu melihat apakah orang lain mudah dilihat? Ya, kakak senior Siong. Binatang leluhur berbisik dengan nada positif, aku telah melihatnya. Pemuda berambut putih yang sombong ini sama sekali bukan Tan Yun. Saat kedua binatang itu berbicara, Tan Yun, yang berdiri di udara, mengangkat teknik mengubah penampilan dan berubah menjadi bentuk aslinya. Ada rasa membunuh yang besar di mata bintangnya. Hadirin sekalian, apakah saya benar dengan apa yang saya katakan? Aku bilang aku akan memberitahumu keberadaan Tan Yun, jadi aku tidak akan mengingkari janjiku. Pada saat ini, Siontai dan hewan lainnya memandang Tan Yun, dan pupil besar mereka pertama kali menunjukkan warna yang luar biasa. Kemudian, mata binatang menjadi putus asa. Kamu benar-benar Tan Yun. Beruang Siontai gemetar di mana-mana. Mengapa kamu kecewa atau takut? Tan Yun tersenyum semakin dingin. Apakah kamu tidak ingin menemukanku dan membunuhku? Ayolah, apa yang kamu lakukan? Tan Yun tiba-tiba berteriak, kamu binatang buas. Aku tidak punya keluhan denganmu. Kamu ingin membunuhku. Menghadapi teriakan keras Tan Yun, hewan-hewan itu gemetar ketakutan. Tan Sengsi, selamatkan hidupku. Siontai merangkak di depan Tan Yun. Kami juga tidak ingin membunuhmu. Orang suci tertinggi, yang meminta kami untuk membunuhmu. Ya, Tan Sengsi, kakak seperguruan kami Siontai tidak membohongimu. Tuan Suci Sibili yang memerintahkan kami untuk membunuhmu. Di hadapan memohon belas kasihan, Tan Yun acuh tak acuh. Sibili, ingin membunuhku lagi. Tanpa izin dari Zulong, apakah dia berani memerintahkanmu untuk membunuhku dengan sembrono? Sibili dan Zulong berkepala 9 bukanlah hal yang baik. Adapun kamu, tanyakan pada dirimu sendiri, jika aku bukan lawanmu dan aku memohon belas kasihanmu, maukah kamu mengampuniku? Jawabannya tidak akan, jadi kenapa aku harus mengampunimu? Binger, keluar bunuh. Atas perintah Tan Yun, api es biru Hongmeng terbang keluar dari telapak tangan kiri, berubah menjadi 3 juta kaki dari udara kosong, dan menyelimuti Siontai dalam sekejap. Tidak, Sambil bernafas, beruang Siontai berubah menjadi kehampaan. Kemudian api es Hongmeng mengalir melalui kekosongan Hongmeng dan menuai nyawa musuh. Membunuh. Tan Yun, memegang pedang pembunuh Hongmeng lebih dari 20.000 kaki, sekali lagi melipat gandakan kecepatannya dalam formasi pedang Hongmeng Tu setelah dia melakukan langkah Dewa Hongmeng. Dia mengambil serangkaian pedang dingin dan membunuh musuh. Tidak. Tan Yun, kamu tunggu. Suatu hari, Tuan Suci dan wakil kepala istana kami akan membunuhmu. Tan Yun, aku mengutukmu karena sekarat. Tan Yun, kau bajingan manusia yang rendah hati. Petik 2. Untuk sesaat, jeritan, raungan, kutukan dan kutukan terdengar. Setelah beberapa saat, susunan pedang Hongmeng Tu menjadi sunyi, dan lebih dari 9.000 hewan leluhur dibunuh. Tan Yun menyingkirkan semua cincin leluhur dan mengangkat susunan pedang. 11 pedang Dewa Hongmeng dan pedang pembunuh Hongmeng menembus ke alis Tan Yun dan melayang di benaknya. Kemudian, Tan Yun menjadi Xiao Zhang lagi. Kita mau kemana sekarang? Yu Yunxi bertanya. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, masih ada 110 tahun sebelum akhir perburuan harta karun. Sekarang saya tidak sibuk pergi ke Menara Liu Huo. Saya khawatir menghadapi pasangan laba-laba akan pergi ke sana. Mereka adalah tingkat binatang suci leluhur. Aku khawatir aku bukan lawan mereka. Yah, aku akan menemukan tempat untuk berlatih selama 100 tahun. Pertama, biarkan Zixin melahap api kuno tingkat Dewa Tao terbaik, dan Bing Er melahap api barang rampasan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dengan cara ini, jika aku benar-benar bertemu laba-laba berwajah manusia di Menara Dewa Liu Huo, aku lebih percaya diri untuk membunuh 2 binatang buas itu. Mendengar pidato itu,
Yun-si sedikit menganggukkan kepalanya. Oke, dengarkan kamu. Selanjutnya, Tan Yun membuka gua di kaki gunung berapi. Setelah masuk bersama Yun-si, dia mengorbankan menara Fangsheng. Tan Yun, aku merasa seperti akan menyentuh penghalang tingkat 7 ranah Kaisar Raja Leluhur, dan aku akan retret. Setelah Yu Yun-si meninggalkan sepatah kata pun, dia memasuki lantai 2 menara Fangsheng, dan mulai retret. Tan Yun datang ke ruang pelatihan nomor 1 di lantai 2 menara Fangsheng dan duduk bersila. Saat ini, api Hongmeng masih menelan api kuno tingkat Dewa Tao terbaik di ruang pelatihan. Wow! Setiap cincin leluhur seperti sungai bintang yang terang. Itu terbang keluar dari cincin Tan Yun dan menumpuk seperti gunung di ruang kultivasi. Ada sebanyak 80.000 buah. Setengah dari cincin leluhur ini milik anak-anak dari dinasti leluhur Shizu yang diambil oleh Tan Yun di arena kuno di jurang api kuno, dan sisanya milik musuh. Tan Yun melepaskan indera ilahi dan dengan kasar melihat barang rampasan itu. Dia menemukan bahwa ada banyak batu leluhur di dalamnya. Adapun berapa banyak, Tan Yun tidak menghitung dengan hati-hati, karena dia harus membunuh musuh selanjutnya. Belum terlambat untuk menghitung kekayaan Anda ketika Anda meninggalkan penjara api kuno. Sekarang Tan Yun hanya ingin memeriksa berapa banyak nyala api di lebih dari 80.000 cincin leluhur yang dapat secara efektif memasok api Hongmeng dan api es Hongmeng. Dengan memeriksa, Tan Yun menemukan bahwa ada 36.000 api kuno dengan atribut api. Api kuno atribut es telah mencapai lebih dari 21.000. Sayangnya, hampir semua api berada di bawah tahap Dewa Tao. Untuk api Hongmeng pada tahap awal tahap Dewa Tao dan api es Hongmeng pada tahap awal tahap Dewa Tao. Hanya api di atas Dewa Tao yang dapat membantu kedua api Hongmeng. Sayangnya, tetapi Tan Yun berpikir bahwa jika api ini dijual di pasaran, mereka akan menjual api dengan harga yang sangat tinggi. Setelah memikirkan hal ini, Tan Yun menemukan bahwa di antara api-api ini, ada 120 api tingkat suci leluhur tingkat rendah, 66 api tingkat suci leluhur kelas menengah, 31 api tingkat atas dan 8 api tingkat atas, dan tidak ada api tingkat Tao. Di antara atribut es api kuno, meskipun hanya ada 32 api tingkat suci leluhur tingkat rendah, menengah, atas dan atas, yang mengejutkan Tan Yun, ada juga api kuno atribut es atribut rendah dari tingkat Tao. Ya, sangat bagus. Dengan 33 api ini, api es Hongmeng akan lebih maju. Tan Yun berkata sambil tersenyum, Binger, keluarlah. Itu tuannya. Dengan suara wanita yang dingin dan cantik, Binger, mengenakan rok biru dan sosok berkabut, terbang keluar dari tangan kiri Tan Yun dan berubah menjadi api biru es di ruang kultivasi. Setelah Tan Yun mengorbankan 33 api kuno dengan atribut es di cincin leluhur, api es Hongmeng tidak sabar untuk melahapnya. Tan Yun, duduk bersila, mengira butuh 200 juta tahun untuk mempromosikan dirinya dari tingkat ke-8 ke tingkat ke-9 di menara Fangsheng terakhir kali. Dia berbisik pada dirinya sendiri, kali ini, diperkirakan akan retret selama 100 tahun. Zixin dan Binger dapat berkembang di aula selama lebih dari 70 juta tahun, tetapi saya tidak dapat menyentuh penghalang ranah Raja Leluhur. Setelah berbicara sendiri, Tan Yun masih menutup matanya dan mulai berlatih. Waktu berlalu. 13 juta tahun telah berlalu di menara Fangsheng. Api es Hongmeng telah memurnikan 32 api kuno atribut es. Rengek. Ruang kosong ruang kultivasi bergetar, dan embusan es dan api Hongmeng meningkat pesat. Ini telah dipromosikan menjadi sukses besar dari Kaisar Suci Leluhur dari tahap awal tahap Suci Leluhur, yang dapat langsung melelehkan senjata ajaib dari peralatan Kaisar Suci Leluhur kelas atas. Binger, selamat. Tan Yun perlahan membuka matanya dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan. Ini semua berkat Tuan Master. Setelah Hongmeng Bingyan menjawab, dia mulai melahap api kuno tingkat rendah Tao dengan atribut es. Waktu berlalu. 10 juta tahun lagi telah berlalu di menara Fangsheng. Api es Hongmeng menelan api kuno dari atribut es tingkat rendah Tao. Api es Hongmeng telah mencapai tingkat Kaisar Suci Leluhur tingkat atas. Namun, ukuran Hongmeng Bingyan belum bertambah, dan masih setinggi 3 juta kaki. Tan Yun tahu bahwa hanya ketika Binger memasuki tahap awal tingkat Tao, ukuran tubuhnya akan melambung tinggi. Tuan, saya sudah selesai memurnikan. Dengan suara dingin dan menyenangkan, api es Hongmeng menjadi gadis rok biru dengan bayangan yang indah.
Iya, Tan Yun duduk bersila, membuka matanya, dan melihat ke depan untuk berkata, Binger, pasti ada api kuno es bermutu tinggi di menara Liu Huo. Pada saat itu, Tuan akan mengambilkannya untukmu dan membiarkanmu menelannya. Terima kasih Tuan. Wajah cantik Binger menunjukkan warna kegembiraan yang langka. Baiklah, masuklah. Ketika Zixin selesai memurnikan api, aku akan berangkat ke menara Liu Huo. Kata Tan Yun sambil mengulurkan tangan kirinya. Binger patuh. Binger berubah menjadi gumpalan api es Hongmeng dan mengebor ke telapak tangan kiri Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun melihat nyala api Hongmeng hingga 3 juta kaki dan menemukan bahwa Zixin telah menelan lebih dari 2/5 api kuno tingkat Dewa Tao terbaik dengan atribut api. Dengan kecepatan ini, ia akan ditelan dalam 30 juta tahun lagi. Pada saat yang sama, sekarang Zixin telah mencapai puncak Kaisar Suci Leluhur. Tan Yun yakin bahwa ketika Zixin selesai memurnikan api, dia pasti akan memasuki tahap awal tingkat Tao, bahkan tingkat Tao tingkat menengah, dan menjadi kartu terkuatnya lagi. Dalam 13 juta tahun berikutnya, Tan Yun duduk seperti batu dan menutup diri untuk berlatih, sementara nyala api Hongmeng telah memasuki tahap awal tingkat Tao, dan ukuran tubuhnya melonjak dari 3 juta kaki menjadi 4 juta kaki. Selanjutnya, api Hongmeng memakan waktu 16 juta tahun lagi dan akhirnya memurnikan semua nyala api kuno dari tingkat Dewa Tao terbaik. Tuan, apakah ada api? Aku menyentuh penghalang tingkat Tao menengah, tetapi tidak ada api. Pada saat ini, beberapa suara ketidakpuasan dan keluhan yang menyenangkan masuk ke telinga Tan Yun. Tan Yun tersenyum dan membuka matanya dan berkata, iya, meskipun itu hanya api tingkat suci leluhur, tetapi jika Anda menelan semuanya, Anda harus dapat mempromosikan tingkat Tao ke tahap menengah. Wow, bagus sekali, Tuan. Cepat berikan. Didorong oleh Zixin, Tan Yun mengorbankan lebih dari 200 api atribut api tingkat suci leluhur. 4 juta kaki api Hongmeng menelannya. Saat Zixin melangkah ke tingkat Tao, kecepatannya menelan api meningkat tajam. Dari lebih dari 200 api kuno, api Hongmeng hanya membutuhkan waktu 16 juta tahun untuk melahapnya. Pada saat yang sama, dia mendapatkan keinginannya dan melangkah ke Tao tingkat menengah. Hihi, Tuan, apakah aku kuat sekarang? Nyala api Hongmeng menghilang dalam sekejap mata dan berubah menjadi Zixin dengan rok ungu. Kuat? Itu cukup kuat. Tan Yun berkata sambil tersenyum, di masa depan, saya akan sangat membutuhkan kamu. Terima kasih, Tuan. Zixin tersanjung. Zixin sangat senang dan serakah. Tuan, orang belum cukup menelan. Apakah ada api? Bukan untuk saat ini, tapi di masa depan, aku akan menemukannya untukmu dan Binger. Tan Yun tersenyum. Zixin bisa menantikannya. Mata Zixin diharapkan. Baiklah, masuklah, kata Tan Yun sambil membuka tangan kanannya. Itu tuannya. Zixin tersenyum dan mengebor telapak tangan kanan Tan Yun. Mata Tan Yun menunjukkan kesombongan dan dominasi yang tidak terselubung. Saat ini, Tan Yun yakin bahwa dia akan mencapai kesempurnaan agung saat dia melangkah ke ranah Kaisar Raja Leluhur. Ditambah dengan api es Hongmeng di puncak tingkat suci leluhur terbaik dan api Hongmeng dari tingkat Tao menengah. Kali ini, 68 juta tahun telah berlalu di Menara Fangsheng, dan lebih dari 90 tahun telah berlalu di luar. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, penjara api kuno akan mengakhiri perburuan harta karun. Sekarang saatnya pergi ke Menara Liu Huo. Bertekad, Tan Yun bangkit dan sedikit menyesuaikan pakaiannya, berjalan keluar dari ruang latihan nomor 1, muncul di luar ruang latihan nomor 2, dan berbisik, Yunxi, bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah dipromosikan? Jika kamu menungguku untuk beberapa waktu, janin leluhur ketujuhku akan berhasil dipadatkan. Suara dari Yunxi datang dari ruang kultivasi nomor 2. Oke, aku akan menunggumu di luar. Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, Tan Yun memandang ke langit, dan wajah orang tuanya, kakek, istri, dan tunangannya muncul di benaknya. Ada warna hilang yang kuat di mata bintangnya. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata pada dirinya sendiri, ayah, ibu dan kakek, selama aku tiba di dinasti leluhur Sisu, dia bisa memanjat menara sihir Yunxi dan bertemu denganmu. Dan istri serta tunanganku, kalian pasti sangat merindukanku. Bintang berubah, 3 tahun kemudian. Tan Yun, aku dipromosikan.
Sebuah suara indah datang dari belakang. Tan Yun berbalik, tapi melihat Yunsi dengan pakaian putih pria keluar dari gua sambil tersenyum. Berdengung. Saat Tan Yun melambai, menara Fangsheng di gua masuk ke cincin leluhur. Selamat. Tan Yun tersenyum cerah. Ya, Yunsi sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, masih ada 16 tahun tersisa sebelum akhir perburuan harta karun. Butuh waktu 8 tahun untuk mencapai menara Dewa Liu Huo dengan kecepatan mengemudikan Sensu. Sudah waktunya bagi kita untuk memulai. Setelah itu, Yu Yunsi menawarkan aula ruang dan waktu leluhur yang indah dan unik, masuk dan jangan keluar sampai saat kritis. Oke, Tan Yun menjawab dan terbang ke ruang dan waktu leluhur. Tan Yun tahu bahwa dia tidak akan muncul ketika dia tiba di menara Liu Huo. Lagi pula, dia akan mengikuti Yunsi ke dinasti leluhur Shizu di masa depan. Jika dia muncul di sini, anak-anak dari dinasti leluhur Shizu akan mengenali dirinya sebagai dinasti leluhur Shizu di masa depan. Pada saat itu, identitas mereka akan dipertanyakan. Bagaimanapun, anak-anak ini tahu bahwa mereka tidak memasuki penjara api kuno bersama mereka. Yu Yunsi menempatkan aula leluhur ruang dan waktu ke dalam lengan bajunya dan menawarkan perahu dewa, tingkat suci leluhur terbaik, untuk terbang ke menara Liu Huo. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu. Angin dingin bertiup dan salju turun. Di tengah penjara api kuno, gunung es langsung ke awan berdiri di antara langit dan bumi, meliputi area seluas puluhan miliar sen, yang sangat mengejutkan dari kejauhan. Di tengah pegunungan es yang dingin, gunung es tiba-tiba menonjol dari kerumunan. Hanya setengah dari gunung es yang lebih tinggi dari gunung es manapun. Puncak es ini memiliki penampilan yang aneh dan secara alami membentuk menara. Puncak es ini adalah menara api Liu Huo untuk mengubur dewa. Dikatakan bahwa dahulu kala, air mancur api es muncul di kelompok gunung es. Di air mancur, api kuno dengan sifat es mengalir terus-menerus, memadat dan naik terus-menerus, dan akhirnya membentuk menara penguburan Dewa Liu Huo.